Dulu yang dicari yakni berkat-Mu. Dulu yang saya cari cuma berkat-Mu Tuhan. Sekarang yang kurindu hanya Tuhan. Dulu hal merasa yang kuingini indah. Sekarang yang aku cinta firman saja. Tapi Simpson menulis hal ini, ya. Ketika dia mencari Tuhan, dulu dia mencari Tuhan hanya untuk berkat. Tapi Tuhan menata hatinya, Tuhan mengubah hatinya, sehingga dia menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Berikutnya ayat yang kedua. Dulu ku berharap terima anugerahnya, sekarang aku beroleh Dia yang memberi anugerah itu. Amin. Saudara cuma berharap terima anugerahnya, stop. Terimalah Sang Pemberi anugerah itu. Dulu ku bernanti kesembuhannya, sekarang aku mendapat tabib Al-Masih. Dulu saya menanti cuma kesembuhannya, tapi sekarang saya menemukan dokter segala dokter dalam hidup saya. Dan Bapak Ibu tahu, setelah dia menemukan hal ini, saya mau kasih tahu, kesembuhan itu kehendak Tuhan. Tidak semua orang disembuhkan. Dan tidak semua. Ada yang Tuhan disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan karena belum dipanggil. Dan kalau semua sudah tidak disembuhkan, tidak ada yang dipanggil-panggil, tidak ada yang meninggal. Tapi Bapak Ibu tahu, saya tahu, ketika ada Simpson, dia datang benar-benar, dia bersandar menyerahkan hidupnya kepada tabib itu, dokter dan segala dokter. Dia sudah tidak minta lagi kesembuhan. Yang terjadi, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan secara mujizat, secara cek, tanpa resep dokter, tanpa obat-obatan. Dia berjumpa dengan, kenapa? Karena dia berjumpa dengan Sang Penyembuh itu. Banyak orang kan cuma cari-cari kesembuhan. Di sini ada kesembuhan, pergi semua, pergi sana, di sana, pergi semua. Mereka tidak mencari Sang Penyembuh itu ada di sini. Amin. Terus, dulu ku bersusah dan bersungut-sungut, sekarang aku bersandar sambil berserah. Dulu saya bersusah bersungut-sungut, sekarang saya berserah. Dulu aku cari pegang tangan Tuhan, sekarang Tuhan yang pegang tangan saya. Amin. Saudara mau cuma mau Tuhan pegang saya atau Tuhan pegang saya? Terus, dulu ku berharap pada diriku, dulu ku bersandar pada diriku, sekarang ku bersandar pada janjinya. Jangan bersandar sama papa mamamu, amin. Ada remaja, ya, jangan bersandar pada orang tua saja, jangan bersandar pada manusia, bersandarlah pada Tuhan, amin. Orang tua tidaklah, mereka satu saat akan meninggalkan saudara. Mereka tidak akan selama-lamanya dengan saudara, tapi janji Tuhan sekali selama-lamanya. Dulu perahu hidup selalu hanyut, sekarang aku berpaut-saut. Ini memang terjemahan awal. Jangkar yang teguh. Dulu perahunya sering hanyut, sekarang dia bersama dengan jangkar yang teguh itu, dengan Yesus. Terus, dulu aku meminta pakai kuasa, sekarang kuasa Roh yang penuhi hatiku. Dulu kita meminta kuasanya, sekarang Roh yang penuhi hidup kita. Sekali lagi, jangan cuma minta kuasanya. Tuhan berikan aku kuasa, memberikan aku kurapanmu. Tuhan, saya minta Engkau yang bersama dengan aku penuhi hatiku. Itu yang kita minta. Terus, dulu bimbang, hati tak tetap. Sekarang aku yakin, aku miliknya. Dulu dia bimbang, ya, tidak tenang. Sekarang dia yakin, aku miliknya. Dulu takut mati. Nah, sampai di sini. Sekarang bersiap, Tuhan akan datang. Sanggup saleh-salehnya. Amin. Amin. Tidak usah takut mati, amin. Barang siapa di dalam Yesus, dia ada ciptaan baru. Amin. Kita ada ciptaan baru, dan kita akan ke sana. Dulu takut mati, sekarang bersiap, Tuhan akan datang. Sambut salahnya. Terus, nah, remnya kita akhirnya dengan rem. Sebenarnya ini yang harus kita dapatkan. Ini yang harus kita miliki. Amin. Untuk mengatasi kegelisahan, pergumulan-pergumulan masa kini yang luar biasa. Saudara membutuhkan ini. Kita baca 1, 2, 3.
Yesus dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus semuanya. Apa yang kita mau cari? Yang kita mau cari yang sana. Kita mau cari kesembuhan, kita mau cari berkat. Mengecewakan. Carilah Tuhan sang pemberi berkat itu. Amin. Carilah Tuhan sang penyembuh. Carilah Tuhan, ya. Saudara akan menemukan. Dan di ayat yang terakhir saudara tahu. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang kalau hatinya sudah ditata, dia tahu mana rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kehendak Asaf, dia menyadari bahwa dia akan hidup untuk menceritakan segala kekuatannya. Bukankah ini Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa murid. Asaf menyadari bahwa dia akan hidup untuk menceritakan segala pekerjaannya. Marilah kita hidup untuk menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Amin. Asal satu hal Bapak Ibu, seperti Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Kalau bisa buka Filipi 1 ayat 21. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup bagi Kristus, tidak usah takut mati, tidak usah takut susah, tidak usah takut dunia ini mau gempa, mau perang, tidak usah takut. Kalaupun sudah mati, itu ada keuntungan karena ada keselamatan di dalam Yesus. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Nabi siapa yang pernah bilang seperti itu? Akulah jalan. Pemimpin di dunia mana yang berkata akulah jalan? Siapa? Akulah hidup. Dia memang pernah mati, tapi dia hidup. Dan sekali lagi, mari kita jadikan Yesus sebagai berkat kita. Amin. Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Bersama dengan Tuhan, hatimu pasti ditata. Kau akan memperindahkan Dia yang utama. Jadikan Dia segala-galanya daripada apapun di dunia ini, dan menjadikan kehendaknya untuk hidup, yaitu menceritakan segala kebaikan